seringkali melaksanakan kewajiban dengan cara tidak memakan makanan di rumah, dari misalnya dari subuh sampai maghrib. Terus kemudian kedua melakukan perbuatan tercela lainnya yang menekan sia-sia seperti main petasan, terus juga sering dugem ataupun sering meluang uang dengan cara pergi ke warnet atau hangout bersama teman tujuan bukan di luar pendidikan. Dan masih banyak lagi dalam kejadian yang harus kalian yang kasusnya terbaru adalah mengirim cerita perselingkuhan, karena kita tahu kasus perselingkuhan atau persediaan itu tuh sangat diharamkan ketika sama bulan puasa. Namun ada juga perilaku lain yang bisa membuat kita sama wanita adalah gini, kan setiap wanita itu pasti semuanya mengalami masa pubertas, yaitu masa-masa dimana beralih dari usia anak-anak menjadi remaja dewasa. Terus juga tentang bagaimana kalau kita kan itu bisa sekali haid di bulan puasa, sehingga mengakibatkan puasa kita tuh bolong. Tapi bolongnya bukan karena membatalkan, tapi karena bolong tuh karena menerima rezeki. Nah, solusi terbaiknya adalah menggantikannya di hari lain, asalkan bukan di bulan Ramadan. Nah, bagaimana caranya? Pertama, ketika kita mengalami haid, pastikan sediakan spidol khusus untuk menandai di kalender. Pilihlah kalender yang itu bisa dihapus ya. Tandai setiap di kalender itu menentukan hari apa aja, ketinggal tanggal berapakah kalian pertama mengalami haid sampai tanggal berapa. Lakukan terus menerus sampai di batas hari terakhir haid ya. Dan cara kedua, kalau perlu kalian bisa gunakan tandai di kalender di ponsel kalian dengan membuka aplikasi ataupun nota-nota untuk menentukan kapan sensa akan berakhir. Bisa caranya dengan membuatkan event sih, membuat eventnya tentang kapan waktu haid ya. Jadi ada menu untuk dari tanggal berapa sampai tanggal kapan, itu kan aplikasi ponsel tuh kebanyakan juga ada, terutama itu nama aplikasi dari calendars. Terus kemudian kalian bisa teks ya, kalian tuliskan teks di Google Teks itu, kalian tulis mulai haid atau selesainya kapan ya, seperti itu. Nah kemudian cara ketiga, cara menentukan tanggal yang ketiga dengan buku catatan adalah dengan menulis bagaimana kondisi perasaan saat haid ya. Kalian tulis di buku-buku tulis kecil ataupun di aplikasi Google Notes supaya bisa menentukan gimana perasaan ketika mengalami haid, negatif seperti apa. Dan kemudian yang keempat, jika sudah terlewati, kalian bisa mengingat tanggal berapa saja kalian bisa melakukan puasa. Kalau kalian perlu, kalian bisa melakukan puasa gantinya itu di luar bulan Syawal, bukan bulan Syawal sih, atau minimal 10 hari setelah lebaran, misalnya tanggal berapa tergantung jumlah hari dari haid tersebut. Dan yang paling terakhir yang paling penting sekali adalah pasang alarm sahur dan Ramadan asalkan di luar bulan puasa. Jadi puasa ganti itu juga digunakan untuk menulis dengan menggunakan kalender, menggunakan jam alarm ya, baik itu di alarm manual ataupun di alarm ponsel. Nah sebenarnya itu aja sebelum kita menutup. Jadi berasal buat kalian, kok kalian merasa lupa tidak melakukan hal tersebut, tidak apa-apa, asalkan kalian bisa mengingat berapa hari jumlah hari yang harus diganti ketika berpuasa ya, supaya puasa kita itu bisa agak salah kalian membayar utang puasa jauh-jauh hari, sehingga pada bulan Ramadan nanti itu kita tidak perlu mengganti puasanya karena harus puasa ganti ya. Puasa ganti itu tuh harus secepat mungkin ya, jangan terlalu lambat atau terlalu cepat, harus sesuai dengan kehendak kita ya. Oke, video kali ini semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa seperti biasa sosial media tuh komen aku jadi lebih tahu bagaimana cara dari kalian untuk menentukan hari kapan dan kapan tanggal waktu yang tepat melakukan puasa ganti 2 Ramadan ketika sedang haid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.